Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Tiri Ramadhani, NIM G1C125074. Saya mewakili kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berupa PPT dengan judul Fitrah Beragama dalam Islam. Sebelumnya, izinkan Chelsea memperkenalkan teman-teman kelompok Chelsea ya Bu. Yang pertama ada Najwa Zahra Fadila, yang kedua Raden Ayu Adisya Mahira, lalu ada Najwa Radik, Naila Amanda Putri, dan Chelsea Tiri Ramadhani itu saya sendiri. Selanjutnya ada Nadia Ramadipta, dan yang terakhir ada Rabia Al-Adawiyah. Latar belakangnya, fitrah beragama menunjukkan bahwa Islam merupakan agama fitrah, yaitu sifat asli manusia sejak lahir untuk mengakui dan menyembah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Manusia tidak hanya hidup dari kebutuhan jasmani, tetapi juga memiliki dorongan batiniah untuk mencari makna, tujuan hidup, dan kebenaran yang hakiki, sebagaimana tampak sejak dahulu di berbagai belahan dunia. Dalam perkembangan zaman modern yang semakin sekular, banyak individu mengalami kegelisahan spiritual. Meskipun kebutuhan materi tercukupi, oleh karena itu memahami fitrah beragama penting tidak hanya dari sisi teologis, tetapi juga dari perspektif pendidikan, psikologi, dan sosial. Nah, di sini rumusan masalah yang kami buat ada 4. Masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan fitrah beragama. Masalah yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap konsep fitrah beragama. Dan yang ketiga, apa saja hal-hal yang menjaga fitrah beragama. Lalu yang terakhir, apa saja faktor yang memengaruhi perkembangan fitrah beragama pada manusia. Adapun di sini manfaat dan tujuan penulisan. Tujuan kami membuat PPT ini yang pertama untuk mengetahui pengertian fitrah beragama, lalu yang kedua mengetahui hal-hal apa saja yang menjaga fitrah beragama, yang ketiga untuk mengetahui pandangan Islam terhadap konsep fitrah beragama, dan yang terakhir untuk mengetahui faktor yang memengaruhi perkembangan fitrah beragama pada manusia. Manfaatnya, yang pertama sudah pasti untuk melengkapi tugas mata kuliah agama Islam, dan yang kedua untuk menambah wawasan mengenai fitrah beragama. Langsung kita masuk ke pembahasannya ya Bu. Apa yang dimaksud dengan fitrah beragama? Menurut Saryono, fitrah beragama merupakan salah satu aspek mendasar dalam diri manusia, di samping fitrah suci dan fitrah intelektual. Fitrah beragama dipahami sebagai naluri spiritual yang menuntun manusia untuk mengakui keesaan Allah dan mengabadikan diri kepadanya. Pandangan ini sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa fitrah berarti tauhid, yaitu kecenderungan alami untuk mengesahkan Allah. Al-Qurtubi menambahkan bahwa fitrah dapat dimaknai sebagai kesucian jiwa dan rohani, sementara At-Tabari menekankan maknanya sebagai keikhlasan yang murni dalam setiap aktivitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa fitrah beragama menuntun kita untuk mengakui bahwa Allah atau Tuhan itu Esa. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap konsep fitrah beragama. Menurut pandangan Islam, fitrah yang istilah Arab berarti asal kejadian, kesucian, dan agama yang benar. Fitrah dengan arti asal kejadian bersinonim dengan kata ibda dan khalq. Fitrah manusia atau asal kejadiannya sebagaimana diciptakan Allah Subhanahu wa taala menurut ajaran Islam adalah bebas dari noda dan dosa, seperti bayi yang lahir dari perut ibunya. Fitrah dengan arti asal kejadian dihubungkan dengan pernyataan seluruh manusia ketika berada di alam arwah yang mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, seperti digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 172 dan 173. Menurut pandangan Islam, fitrah ini artinya bebas dari noda dan dosa seperti bayi yang lahir. Makanya kita dianjurkan untuk fitrah agar noda-noda dan dosa-dosa yang sudah kita dapatkan itu bisa menghilang dan kita bisa seperti bayi lagi. Maksudnya bisa suci seperti bayi. Lanjut, bagaimana pandangan Islam terhadap konsep fitrah beragama. Kemudian fitrah dengan arti kesucian terdapat dalam hadis yang menyebutkan semua bayi terlahir dalam keadaan fitrah atau ala al-fitrah.
dalam keadaan suci dan tergantung kedua orang tuanya akan dijadikan pemeluk Kristen, Yahudi, atau Majusi. Fitrah dengan arti agama yang benar, yakni agama Allah SWT, adalah arti yang dihubungkan sebagian penafsir Al-Quran dengan kata fitrah dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hal-hal yang menjaga fitrah beragama yang pertama adalah pendidikan agama sejak dini. Jadi pendidikan agama sejak dini itu sangat penting karena anak-anak bisa memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyerap nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka. Jika sejak usia dini mereka diperkenalkan dengan sholat, membaca Al-Quran, dan nilai-nilai moral yang baik, maka fitrah beragama dalam dirinya akan semakin kuat. Maka dari itu pendidikan agama sejak dini sangat penting dan sangat diperlukan. Lalu yang kedua, lingkungan sosial yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita berteman dengan orang yang baik, maka kita menjadi ikutan jadi anak yang baik. Lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Maka dari itu kita harus berteman dengan orang yang soleh agar maksud saya kita harus mencari teman yang bisa membuat kita dan mengajak kita ke arah kebaikan. Lalu yang ketiga, pembiasaan beribadah. Ibadah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang beriman. Fitrah dalam diri manusia akan semakin kuat ketika disertai dengan ibadah yang dilakukan secara konsisten. Misalnya sholat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah lainnya adalah makanan rohani yang membuat fitrah tetap hidup dan terjaga. Jadi, teman-teman, beribadah itu wajib ya. Jadi, ibaratkan bukan Allah yang butuh sama kita, tapi kita yang butuh sama Allah. Jadi usahakan sholatnya tepat 5 waktu, puasanya full, dan sempatkan membaca Al-Quran. Yang keempat, pemahaman ilmu agama yang benar. Fitrah tidak hanya memerlukan ibadah, tetapi juga pengetahuan agama. Seseorang yang kurang memahami agama berisiko salah dalam menafsirkan ajarannya. Oleh karena itu, mempelajari ilmu agama menjadi salah satu cara untuk menjaga fitrah agar tetap selaras dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya memerlukan ibadah, tetapi kita juga perlu ilmu agama yang benar. Karena jika kita mempunyai ilmu, maka antara ibadah dan ilmu akan membentuk karakter seseorang lebih baik. Yang ketiga, peran orang tua dan keluarga. Peran orang tua dan keluarga ini sangat penting karena baginya keluarga berperan sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Orang tua memainkan peran penting dalam membimbing fitrah anak melalui teladan, kasih sayang, dan pendidikan yang diberikan. Jadi, usahakan kita harus dekat sama orang tua kita ya, teman-teman. Hal-hal yang menjaga fitrah beragama selanjutnya, yang keenam, menghadapi tantangan perkembangan zaman dengan bijak. Di era modern ini menghadirkan berbagai peluang dan tantangan internet, media sosial, dan globalisasi. Budaya dapat memperkuat atau melemahkan fitrah beragama. Jika digunakan dengan bijak, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan ajaran agama. Namun, jika disalahgunakan, teknologi berpotensi menyebabkan gaya hidup hedonis dan menjauhkan orang dari nilai-nilai keagamaan. Jadi, sangat penting bagi kita di era modern ini, kita harus menggunakan internet atau media sosial dengan baik. Jangan disalahgunakan agar fitrah beragama kita tidak menurun. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fitrah beragama pada manusia. Yang pertama ada faktor nasab. Faktor nasab atau keturunan ini telah menempati posisi sentral dalam penentuan akidah seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Berkaitan dengan hadis ini, terdapat kalimat tambahan dalam riwayat Muslim yang mempertegas maknanya. Fain kana muslimaini fa muslim, yang artinya bila orang tuanya beragama Islam, maka anaknya juga beragama Islam. Sampai sini yang pastinya teman-teman bisa mengerti. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fitrah beragama pada manusia. Yang kedua ada pengaruh setan.
Dalam suatu hadis qudsi disebutkan bahwa fitrah manusia sejatinya adalah beragama tauhid, yakni beragama Islam. Namun fitrah tersebut berubah karena pengaruh setan yang pada akhirnya membuat manusia tidak beriman. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban, hadis ini secara tegas berbicara tentang penyesatan setan terhadap manusia dari beriman dan mengajaknya untuk menyekutukan Allah. Lalu, faktor yang selanjutnya adalah keilmuan. Secara umum, manusia tidak beragama Islam itu terjadi karena mereka tidak menggunakan potensi akal untuk berpikir kenapa sesuatu yang tidak logis dan tidak memberi manfaat serta mudarat dijadikan Tuhan. Andaikan manusia menggunakan potensi akal untuk berpikir, mereka pasti akan mengetahui dan menemukan Tuhan yang benar. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan yang diabadikan dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 76-79. Pastinya teman-teman sekalian sudah tidak asing ya dengan cerita Nabi Ibrahim yang dia mencari Tuhan dari matahari, lalu mengikuti hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu merupakan salah satu faktor yang dapat dengan mudah mengubah fitrah manusia dalam bertuhan. Hawa nafsu akan terus selalu mendorong kepada hal-hal yang bersifat buruk dan mendorong manusia menuju kebinasaan. Apabila seseorang dapat menahan diri dari hawa nafsu, maka upayanya itu merupakan penangkal sekaligus obat bagi yang diakibatkan nafsunya. Jadi menahan hawa nafsu itu sangat penting ya. Selanjutnya adalah takdir. Dalam perspektif Islam, manusia tidak beriman kepada Allah bisa terjadi karena memang sudah kehendak Allah, sebagaimana ungkapan Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 99-100. Allah menurunkan ayat tersebut dan semacamnya sebagai penjelasan bahwa mereka tidak akan beriman karena ditakdirkan baik, begitu sebaliknya seorang tidak tersesat karena dia oleh Allah tidak ditakdirkan celaka. Selanjutnya, tidak mengingat perjanjian dengan Allah. Setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi ini pernah dimintai kesaksian atas wujud Allah dan mereka menyaksikan atau mengenalnya dengan baik. Kemudian hal itu mereka bawa terus hingga lahir ke dunia. Nah, kalau ini juga sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Sebelum kita lahir itu kita sudah dipertanyakan apakah kita siap dengan yang akan kita hadapi dengan apa yang kita hadapi di dunia nanti. Yang ketujuh, bermaksiat kepada Allah. Kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia dapat menyebar dan menutupi hati yang suci. Maka solusi terbaik untuk membersihkan hati adalah dengan cara menjauhi kemaksiatan. Ada dua sikap manusia dalam memperlakukan dirinya. Yang pertama dengan sikap mahmudah, akhlak yang baik, dan yang kedua bersikap mazmumah atau kebalikannya, yaitu akhlak yang jelek atau yang buruk. Lalu selanjutnya, tidak menggunakan akalnya dengan baik. Selain penegasan bahwa masalah tauhid adalah fitrah, Al-Quran juga berusaha mengajak manusia berpikir dengan akalnya, bahwa di balik terciptanya alam raya dan perubahan-perubahan terjadi di dalamnya, membuktikan adanya Sang Pencipta. Ayat-ayat Al-Quran yang mengajak untuk merenungkan fenomena alam dan keunikan-keunikan makhluk yang ada di dalamnya sangatlah banyak. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat Chelsea sampaikan mewakili kelompok 3. Lebih dan kurangnya Chelsea mohon maaf Ibu. Chelsea akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.